Dan kini kami akan mengajak Anda ke Surabaya, Jawa Timur, pemirsa, untuk melihat kegiatan iktikaf sekaligus sahur di Masjid Agung Al-Akbar, Surabaya. Sudah ada rekan Goldi Gumilang yang akan menginformasikannya untuk Anda. Assalamualaikum Goldi, bagaimana situasi iktikaf di sana? Assalamualaikum Fatima dan juga pemirsa, mencari keberkahan di bulan suci Ramadan. Kali ini kami berada di Masjid Al-Akbar Surabaya, di mana lokasi ini menjadi tempat Qiyamul Lail atau sholat malam yang dilakukan sejak tanggal 1 April hingga nanti pada saat sholat terakhir di bulan Ramadan ataupun 10 hari di akhir Ramadan. Kemudian juga bisa dilihat di samping-samping kami ini pemirsa ada beberapa jemaah yang juga sedang santap sahur yang tadi sejak pukul 1 malam hingga pukul 3 malam sudah melaksanakan salat malam, dan juga mungkin ada beberapa jemaah yang sambil menunggu untuk sholat subuh. Dan kegiatan apa saja ataupun amalan apa saja yang dilakukan para jemaah di lokasi kami mengabarkan ini untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Di samping kami telah bersama Hilmi M. Nur selaku humas dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Pak Hilmi, hari ini sudah dilaksanakan, udah masuk ke hari keempat. Ini amalan atau kegiatannya apa saja Pak Hilmi? Qiyamul Lail di Masjid Al-Akbar Surabaya itu berlangsung sejak malam 21. Rangkaian kegiatannya adalah ada zikir, kemudian muhasabah dan juga tausiah mulai pukul 1 sampai pukul 1.30. Kemudian lanjut pukul 1.30 sampai pukul 03 ada sholat tahajud 4 rakaat 2 salam, kemudian sholat tasbih 4 rakaat 2 salam, kemudian diakhiri dengan sholat hajat 2 rakaat 1 salam. Insya Allah setiap pukul 3 pagi sudah selesai rangkaian Qiyamul Lail, sehingga ada waktu 1 jam bagi jamaah untuk menyiapkan diri menikmati makan sahur baik di rumah maupun di Al-Akbar. Oke, baik. Dan ini tadi juga kami mendapatkan juga santap sahur di Masjid Al-Akbar Surabaya. Ini ada berapa sih yang disediakan untuk para jemaah di sini untuk santap sahur Pak Ilmi? Untuk santap sahur, Al-Akbar menyiapkan 2.000 box nasi box. Kemudian juga biasanya ada dari jamaah. Justru malah kalau malam ganjil, donasi dari jamaah berupa nasi siap saji itu lebih dari 1.000. Kalau malam 25, 27 bahkan bisa sampai 5.000 lebih. Ini saya kira sesuatu yang subhanallah luar biasa. Kalau Qiyamul Lail di Al-Akbar juga nyiapin sahur, kemudian jamaah juga ada yang mendonasikan. Tapi sebagian besar jamaah justru malah membawa sendiri. Mereka rata-rata keluarga, Mas. Bisa di air mancur, bisa di taman-taman. Kita menyiapkan spot-spot untuk menikmati makan sahur cukup besar. Mereka keluarga biasanya bawa mobil setelah Qiyamul Lail, kemudian kembali ke mobilnya, dibuka ternyata isinya rantang. Nah, kemudian mereka bersama keluarga menyantap sahur di spot-spot yang kita siapkan. Oke, dan kami juga tanya beberapa jemaah tadi, tak hanya dari Surabaya saja Pak Hilmi, ada dari beberapa daerah juga. Nah ini kalau melihat dari hari ke-1, 2, 3 sampai ke-4 ini, okupasinya atau kedatangan para jemaah ini sampai berapa Pak Hilmi? Dan biasanya ramai di hari-hari apa? Saat ini kalau Qiyamul Lail di Al-Akbar, malam ganjil terutama, hitungan kami dari setiap tempat yang kami lakukan survei, bahkan langsung ke lapangan maksudnya, itu lebih dari 15.000 saat malam ganjil. Insya Allah puncaknya Qiyamul Lail di Al-Akbar, kalau informasi jamaah yang sudah melakukan komunikasi dengan kami, malam 27, bisa sampai 30.000 lebih. Karena itulah sampai sekarang kami sudah menyiapkan untuk Qiyamul Lail, lantai 1 bahkan lantai 2 sudah kita siapkan semua untuk kegiatan Qiyamul Lail. Soal jamaah, memang kalau 10 hari akhir Ramadan banyak jamaah yang dari luar kota. Orang Surabaya yang kerja di luar Surabaya kan saatnya mudik gitu kan. Dan biasanya Masjid Al-Akbar menjadi pilihan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah. Termasuk orang di luar Surabaya dari Tuban, Lamongan, Malang. Seringkali mereka sholat tarawih dan Qiyamul Lail justru di Al-Akbar. Mereka ziarah di Sunan Ampel, ya kan? Tapi mikotnya sholat maghrib, isya, tarawih di Al-Akbar, kemudian mereka ke Ampel untuk berziarah. Setelah ziarah kembali ke Al-Akbar lagi untuk Qiyamul Lail. Baru setelah sholat subuh mereka kembali ke masing-masing. Jumlahnya besar, bis-bisan kalau setiap malam ganjil lebih dari 50 bis mereka pakai di Al-Akbar.
Subhanallah, kan banyak sekali ya Pak Hilmi. Dan juga tak hanya kami melihat juga banyak generasi muda yang datang ke sini juga ya Pak Hilmi. Nah, ini kalau dilihat ada juga Al-Quran di sini. Ini seperti apa Pak Hilmi? Bisa dijelaskan? Jadi kita memang 10 hari Ramadan kita punya destinasi baru. Ada Quran klasik yang usianya lebih dari 100 tahun, termasuk banyak kitab-kitab klasik yang kita pamerkan. Ini sebagai sebuah motivasi spirit kepada anak-anak muda agar datang ke masjid. Dan memang Mas Olvi, jumlah jamaah Gen Z di Al-Akbar saat Qiyamul Lail bahkan Ramadan jauh lebih besar ketimbang orang-orang yang sudah senior. Kenapa? Karena mereka bilang bahwa di Al-Akbar itu enak, ibadahnya juga enak dan banyak spot-spot untuk selfie-selfian. Ini saya kira sesuatu yang menarik, anak muda ibadah di Al-Akbar, tapi mereka juga bisa mengekspresikan dirinya sebagai anak muda yang selalu update status maupun update story. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Hilmi Ernur. Kami akan juga berbincang pemirsa dengan para jemaah yang di sini yang juga santap sahur dan juga menunggu waktu berbuka. Karena di sini juga suasananya menyenangkan pemirsa, selain dari lokasinya juga luas, ada juga air mancur yang bisa dinikmati para jemaah. Dan ini ada beberapa jemaah, boleh Mas bergabung dengan kami? Hop, di sini ya Mas ya. Dengan Pak siapa namanya Mas? Saya dengan Pak Anang dari Surabaya. Pak Anang dari Surabaya. Saya Mas Bram dari Surabaya. Saya Mas Noval dari Surabaya, Mas. Ke Pak Anang dulu ya, Pak Anang. Siap. Ini kan udah hari keempat. Pak Anang dari hari pertama Qiyamul Lail ikut atau gimana Pak? Dari hari ke malam ke-22. Malam ke-22 kita udah di sini sampai insya Allah sampai malam 29 ya. Oke, jadi tekadnya 10 hari full di Masjid Tiap Al-Akbar. tahun Mas, tiap tahun saya di sini. Insya Allah tiap tahun di sini. Alhamdulillah. Pak. Tadi juga saya melihat sudah santap sahur. Ini bawa sendiri atau dapat dari sini? Alhamdulillah kita dari Masjid Agung kita dapat takjil dari sini, dapat makan sahur dari masjid yang istimewa ini, Masjid Allah. Oke. Oke. Dan ini ada dua juga. Ini putranya kah atau keluarga tuh? Ini semua satu kampung Oh, satu kampung. di Wonorejo Gang 4 Surabaya. Tadi kan Qiyamul Lail itu apa saja yang dilakukan Pak Anang? Kita melaksanakan pertama 4 rakaat 2 salam sholat tahajud, 4 rakaat 2 salam sholat tasbih, dan 2 rakaat 1 salam sholat hajat. Ya. Amin, semoga keberkahan di bulan Ramadan ini ya Pak Anam ya. Tapi kalau melihat di tahun ini, mungkin Ramadan tahun ini bisa digambarkan nggak sih Mas pemaknaannya kalau untuk Pak Anang sendiri? Kalau di tahun 2024 ini apa ya maknanya ya mungkin banyak mendekatkan kita ke Allah lah, kita bisa ya apa ya hati kita bisa tenang gitu, terus kita bisa memperbaiki diri lagi ke depannya ya, untuk negara ini juga bisa makmur dan sentosa. Gitu aja. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Anang dan juga teman-teman Oke, siap, siap. Terima kasih banyak ya Pak ya. Silakan sambil menunggu juga sholat subuh. Itu tadi Fatimah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan jemaah dan kami juga sempat berbincang dengan Pak Hilmi Ernur selaku Humas dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan sedikit informasi bahwa di pintu 23 ini, di tempat kami mengabarkan ini ada satu Al-Quran yang dikatakan usianya ini 100 tahun. Dan ini dihibahkan oleh salah satu jamaah dan juga dipajang di Masjid Al-Akbar ini untuk menarik perhatian para jamaah untuk di sini. Sementara itu Fatimah, kegiatan Ramadan di kota Surabaya, kami kembalikan ke Fatimah Akbar di studio. Terima kasih Gol informasinya langsung dari Surabaya dan selamat kembali bertugas serta beribadah.